Hari kelima retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah kian bertambah ramai dengan bergabungnya kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Memasuki hari kelima, retret kepala daerah menghadirkan Ketua KPK, Jaksa Agung hingga Kapolri sebagai pemberi materi. Sebelum mengikuti pengarahan materi, para kepala daerah mengawali hari dengan apel pagi dan juga ibadah. Di hari kelima, retret semakin ramai dengan bergabungnya ratusan kepala daerah dari PDI Perjuangan. Seperti yang saya sampaikan berulang kali bahwa pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing, walaupun dulu acara-acara mohon maaf seperti ini kan saya semua yang nyiapin, sekarang menjadi bagian dari peserta. Ya, untuk mengetahui suasana retret hari ini dengan bergabungnya kepala daerah dari kader PDIP, kami sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat malam Kevin, apa saja agenda retret hari ini? Ya, selamat malam Priska dan juga pemirsa. Untuk saat ini kegiatan dari pembekalan dari para kepala daerah ini masih terus berlangsung, di mana total saat ini bertambah menjadi 493 kepala daerah, yang mana ini masih terdapat kurang 10 sebenarnya, karena berdasarkan data ada 503 kepala daerah yang terregistrasi atau memang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dari 10 ini merupakan dari kader PDI Perjuangan dari Provinsi Bali dan satu dari Provinsi Asmat Papua. Dan terkait dengan agenda pada hari ini memang cukup padat bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, karena memang ini diawali tadi juga sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat oleh sejumlah materi terkait dengan adanya asta cita dari Presiden Prabowo Subianto keempat, kelima, keenam, dan juga ketujuh. Di mana kalau dilihat dari pemaparan materi dari asta cita keempat ini berkaitan dengan pembangunan SDM, sains dan teknologi, kesehatan, olahraga, dan juga perempuan, pemuda, dan juga penyandang disabilitas. Dan tadi untuk asta cita keempat berkaitan dengan adanya, atau kelima maksud kami, asta cita kelima berkaitan dengan adanya melanjutkan hilirisasi, industrialisasi, dan juga dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian tadi juga disampaikan adanya asta cita ke-6 yang berkaitan dengan bagaimana bisa membangun desa untuk kepentingan ekonomi, dan ketujuh atau yang terakhir pada malam hari ini yang mana berkaitan dengan pemberantasan korupsi, narkoba, dan juga tentunya untuk bisa mencegah atau memitigasi terjadinya pemberantasan korupsi di daerah-daerah pada saat ini. Dan memang beragam atau banyaknya menteri yang telah memberikan pemaparannya terkait dengan tema-tema tersebut, dan untuk malam ini memang dijadwalkan dari KPK, kemudian Jaksa Agung, Kapolri, dan juga Kepala BPKP akan menyampaikan materinya, yang mana akan segera dimulai pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga ada poin-poin menarik, salah satunya yang disampaikan dari Menkom DG Mutia Hafid berkaitan dengan bahwa di daerah-daerah ini sudah seharusnya menggunakan atau membuat adanya layanan publik berbasis elektronik, di mana hal ini untuk bisa lebih transparan dan juga akuntabel untuk bisa mencegah dan meminimalisir adanya pemberantasan atau tindak pidana korupsi. Namun demikian, tadi ada salah satu tanggapan dari salah satu kepala daerah di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan, yang menyampaikan bahwa di kabupatennya masih terdapat 5 desa yang setidaknya ini tidak atau masih belum memiliki adanya akses internet, dan juga masih terdapat daerah-daerah lain yang menjadi concern utama dari Komdigi. Untuk itu nantinya dari pihak kepala daerah tersebut akan melakukan atau bersurat secara langsung kepada Komdigi, dan akan segera dilakukan perbantuan agar bagi para desa-desa yang ada ini tidaklah atau bisa 100%
terpenuhi secara akses internet maupun juga secara akses listrik di sana. Dan tentunya sampai dengan saat ini, Priska, kami juga masih terus menanti dan juga terus memantau bagaimana perkembangan terkini atau isu-isu menarik yang terjadi selama pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Dan untuk besok hari juga masih akan terus berlanjut dari pagi hingga malam seperti hari ini dengan beragam materi yang cukup padat juga, dan informasikan besok juga akan dihadiri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melihat atau memantau bagaimana jalannya adanya pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini. Namun demikian kami masih akan terus melihat apakah jadi atau tidak, karena memang informasi terakhir masih akan dilakukan sterilisasi terlebih dahulu dan juga survei dari tim Pas Pampres pada malam hari ini. Priska. Baik, terima kasih Kevin melaporkan langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.